Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, semangat selalu, dan jangan lupa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022, hari biasa pekan ke-16. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, semoga kami memahami kehendak-Mu yang terungkap dalam sabda-Mu, dan semoga Engkau selalu mendampingi kami dengan penyelenggaraan-Mu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan 50. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus memperbarui tentang persaudaraan, tentang status saudara antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa saudara itu tetap adalah mereka yang sama-sama memperjuangkan hal yang sama. Tetapi lebih khusus lagi, saudara-saudari Tuhan Yesus, ibu Tuhan Yesus adalah mereka yang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Tuhan Yesus, yakni melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjuk para muridnya sebagai saudara-saudari, sebagai ibu dari Tuhan Yesus, hendak menunjukkan kepada kita bagaimana status saudara satu sama lain adalah ketika kita berjuang bersama, mencapai visi misi bersama. Dan ketika kita boleh menjadi saudara-saudari Tuhan Yesus, artinya kita memiliki visi misi yang sama dengan Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus mengingkari persaudaraannya sebagai status anak juga dari Bunda Maria. Bukan, tetapi Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa Bunda Maria sebagai ibunya sungguh-sungguh menaati melaksanakan kehendak Bapa. Juga para murid, juga saudara-saudarinya yang lain senantiasa mengikuti dan melaksanakan yang Tuhan Yesus perjuangkan pula. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dan diangkat sebagai saudara-saudarinya melalui baptisan kita, marilah kita juga mengenakan status sebagai saudara-saudari Tuhan Yesus, yakni dengan memiliki visi, misi, hati, dan pikiran yang sama dengan Tuhan Yesus. Sehingga di dalam hidup ini kita boleh menjadi saudara-saudarinya, kita boleh melaksanakan apa yang juga Tuhan Yesus perjuangkan. Karena itulah yang menandakan kita sebagai saudara-saudarinya. Ketika kita bersaudara satu sama lain, marilah kita saling mendukung, saling membantu, saling menuntun, saling menyelamatkan, dan saling mengorbankan diri untuk kebaikan saudara kita. Saudara-saudariku, marilah kita menjadi saudara yang baik bagi Tuhan Yesus, juga bagi sesama kita, siapapun itu, dengan tekun setia melaksanakan kehendak Bapa sebagai visi misi bersama sebagai satu saudara. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita, untuk senantiasa menjadi saudara-saudari Tuhan Yesus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan
Putra, dan Roh Kudus. Amin.